Selamat datang di kanal kami. Kami mengundang Anda untuk menikmati cerita pendek orisinal baru kami. Dulu, Karina adalah seorang wanita muda yang ceria. Ia menjalani hidup tanpa beban di sebuah bungalow indah dengan taman, warisan dari neneknya. Ia suka makan brownies, nongkrong bersama teman-temannya, dan sepenuhnya menjadi dirinya sendiri sampai ia menikah dengan Gilang, atau seperti yang akan dikatakan mendiang neneknya, Ratna, sampai ia terburu-buru. Karina bertemu calon suaminya melalui pekerjaan ketika ia datang untuk memesan kampanye iklan untuk kompleks perumahan baru yang sedang dikembangkan perusahaannya. Karina adalah seorang wanita pirang alami yang cantik dengan kepribadian santai dan tubuh yang tidak terbebani oleh diet. Tidak, Karina tidak gemuk. Ia memiliki lekuk tubuh yang indah, seperti banyak wanita muda lainnya. Pemilik agensi pemasaran butik kecil yang gagah dan berpakaian rapi itu berhasil mencuri hati Karina yang romantis dan tidak berpengalaman pada pandangan pertama. Terhanyut oleh apa yang baginya tampak seperti pesona pria yang luar biasa dan ketampanan, Karina membuka semua kartunya pada kencan pertama mereka. Ia menceritakan semuanya kepada Gilang, tidak lupa menyebutkan bungalow neneknya yang bebas cicilan. Gilang, di sisi lain, adalah seorang pemuda yang giat. Melihat pewaris naif properti berharga ini yang juga mendapatkan gaji lumayan di sebuah perusahaan pengembang real estate besar, ia berpikir, aku harus segera mengamankan ini, kalau tidak gadis polos ini dan warisannya akan jatuh ke tangan orang lain. Maka, pada kencan ke-10 mereka, berdiri di dekat sebuah toko es krim lokal, Gilang bertanya seolah tanpa sengaja, "Hei, sayang, bagaimana kalau kita menikah?" Karina sedang membeli satu kon untuk dirinya dan orang kesayangannya yang baru, jadi pertanyaan itu, meskipun disambut baik, membuatnya benar-benar terkejut. Mata birunya yang sudah lebar semakin membulat saat ia menatap Gilang. Gadis di belakang konter, yang belum pernah menyaksikan lamaran sebelumnya, juga terdiam, menunggu dengan rasa ingin tahu untuk melihat apa yang akan dikatakan pelanggan. "Oke. Ya, aku mau." "Hore!" Karina tersenyum lebar dan memeluk Gilang, mengoleskan es krim mint coklat chipnya ke seluruh blazer Gilang. "Kamu ceroboh sekali, Karina," gerutu Gilang meskipun Karina bersorak gembira. "Jujur saja, kamu harus membawanya ke dry cleaner sendiri." "Baiklah," kata Karina, menyandarkan kepalanya di bahu Gilang, kebahagiaannya meluap. Saat mereka berjalan pergi, gadis dari toko itu menjulurkan kepalanya dari jendela dan memanggil mereka, melambaikan uang 100 ribuan. "Bu, Anda lupa kembalian Anda. Anda memberi saya terlalu banyak." Berseri-seri, Karina menoleh ke belakang dan menjawab, "Tidak apa-apa. Simpan saja. Ini hari spesialku, traktiranku." Gadis itu tersenyum, memperhatikan pasangan yang tampan itu. Senang rasanya bisa berbagi sedikit kebahagiaan mereka. Ia melihat uang itu. "Yah, kurasa aku akan pergi menonton film. Mungkin aku juga akan bertemu seseorang," gumamnya. Karina dan Gilang menikah secara diam-diam, hampir rahasia. Begitu rahasia, sebenarnya, sampai ketika Karina muncul di kantor dengan cincin kawin di jarinya dan nama belakang baru, seluruh kantor terkesiap. "Kamu licik sekali," kagum manajer HRD, yang memeriksa akta nikah seolah-olah di bawah mikroskop. "Jadi, kamu pelit dalam pernikahan dan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada kami? Apakah sahabatmu tahu?" Karina hanya mengangkat bahu, tidak ingin menjawab. Sahabatnya, Ratih, yang juga koleganya dan duduk tepat di seberang mejanya, tidak akur dengan Gilang, setidaknya begitu. "Apa kamu tidak melihat dia mengincar sesuatu?" Ratih bertanya terus terang ketika Karina pertama kali mengatakan ia berpacaran dengan Gilang. "Mengapa ia melamar begitu cepat dan tidak romantis? Apa yang bisa diambil dariku? Aku bukan konglomerat kaya raya," Karina menepisnya. "Aku akan memperkenalkanmu padanya, dan kamu akan melihat sendiri betapa hebatnya Gilangku. Ia sangat cerdas. Ia memulai bisnisnya sendiri. Ia menjual mobilnya dan kondominium ibunya tempat ia tinggal bersamanya dan menginvestasikan semuanya. Ia punya agensi pemasarannya sendiri sekarang. Bisakah kamu bayangkan? Gilang harus menumpang di sofa teman untuk sementara, tapi itu sementara, dan di mana ibunya tinggal sekarang.
Ratih menyeringai. Bersama neneknya, kurasa, Karina mengangkat bahu. Ia belum memperkenalkan aku padanya, tapi aku yakin ia akan melakukannya. Ratih tahu temannya bisa keras kepala, jadi ia mengerti bahwa Karina membutuhkan seseorang untuk menjaganya. Ia menyetujui pertemuan itu, yang berlangsung di bungalow Karina. Namun, setelah menyadari bahwa Gilang tampak lebih tertarik pada tata letak dan dekorasi rumah daripada Karina, Ratih langsung memahami niat Gilang. Ia memarahinya, yang membuat Gilang murka dan Karina terkejut. Keluar. Gilang mendesis, wajahnya merah seperti anak kecil yang bersalah. Tidak ada yang meminta pendapatmu, Karina. Apa kamu juga mengusirku? Ratih menatap langsung ke arah temannya. Karina menunduk dan menjawab dengan lembut seolah membaca dari naskah. Ya, kami pikir kamu hanya cemburu pada kebahagiaanku, itu saja. Tatapan marah, Ratih beralih ke pria yang menaruh kata-kata itu di mulut teman masa kecilnya. Aku mengerti. Semoga hidupmu menyenangkan. Tapi ketahuilah, Karina, ketika ia mengambil semua yang kamu miliki, jangan datang menangis padaku, dan Ratih pergi, meninggalkan perasaan pahit di hati Karina yang bingung. Ia benar-benar menyesal telah menyakiti temannya. Tapi pikiran kehilangan pria yang ia cintai bahkan lebih menakutkan. Ratih tidak diundang ke pernikahan kecil yang hanya dihadiri 8 orang. Dan sekarang di kantor, Karina malu untuk mengakui kepada rekan-rekannya bahwa sahabatnya tidak tahu apa-apa tentang pernikahannya. Karina berjalan ke mejanya dan duduk di seberang Ratih. Ratih pura-pura tidak menyadari apapun, meskipun seluruh departemen ramai membicarakan pernikahan mendadak Karina. Hai, Ratih, kata Karina, tersenyum bersalah. Ia sudah lelah dengan perselisihan mereka yang tidak berarti. Halo, jawab Ratih dingin, matanya terpaku pada lembar kerja. Itu hanya berarti satu hal, Ratih belum menerima penyerahannya. Perang dingin akan berlanjut sampai dendamnya terhadap Karina memudar. Dan berapa lama seorang wanita bisa menyimpan dendam? Tidak ada yang tahu, bahkan wanita itu sendiri. Itu adalah hukum alam. Karina tidak melanjutkan percakapan. Ia tahu bahwa memprovokasi Ratih sama seperti menusuk beruang. Jadi, ketika Gilang mengusulkan untuk menjual rumah Karina, tidak ada yang tersisa untuk membela gadis naif yang menggantungkan diri pada setiap kata suami barunya seolah terhipnotis. Maka bungalow nenek dengan tamannya yang rimbun dan pagar besi tempa yang dibangun untuk bertahan selama beberapa generasi, dijual dengan harga yang lumayan. Cukup untuk membeli bukan hanya kondominium yang luas untuk pasangan pengantin baru, tetapi juga mobil mewah impor baru untuk Gilang. Yang Karina dapatkan dari penjualan itu hanyalah sepasang anting-anting emas putih kecil dengan safir mungil yang serasi dengan matanya. Gilang menaruh kondominium atas namanya. Ketika istrinya secara wajar bertanya mengapa, ia menjawab dengan mengelus tangan Karina dan tersenyum malas. Lebih mudah begini, sayang. Kamu tahu, kalau kita punya anak, kita akan butuh tempat yang lebih besar, mungkin bahkan rumah besar. Kalau hanya ada satu pemilik, jauh lebih mudah untuk menjual, lebih sedikit pertanyaan dari pembeli. Kamu setuju, kan? Saat menyebutkan anak-anak, hati Karina meleleh seperti mentega di atas pankek panas. Ia sangat menginginkan bayi, jadi Karina tidak membantah suaminya yang ia percayai sepenuhnya. Maaf, Gilang, ia terbata-bata. Aku bahkan tidak memikirkan itu. Mari kita lakukan sesuai keinginanmu. Untuk mengukuhkan posisinya, Gilang menusukkan pisau. Yah, kalau kamu mau, aku bisa menelepon pengacaraku sekarang dan mengalihkan sebagian kondominium kepadamu jika ibu dari calon anak-anakku tidak mempercayaiku. Aku percaya kamu, kok. Biarkan saja seperti apa adanya, kata Karina dengan suara bersalah, melambaikan tangannya, sudah menyesali bahwa ia telah mengangkat masalah itu. Selama 6 bulan penuh, Karina hidup di awan ke-9, menikmati kehidupan pernikahan dan benar-benar melupakan temannya dan juga tentang bosnya yang licik yang selalu berusaha membuat masalah untuknya. Gilang, di sisi lain, fokus. Bisnisnya melesat berkat bantuan Karina dalam menyalurkan semua kontrak pemasaran perusahaannya melalui agensinya. Ia bahkan harus menyewa ruang kantor yang lebih besar dan merekrut lebih banyak staf. Saat bisnisnya berkembang pesat dan statusnya naik, Gilang mulai lebih memperhatikan penampilannya dan mode pria.
Orang pertama yang membawa Karina yang melayang-layang kembali ke bumi adalah suaminya. Dengar, apa kamu tidak pikir sudah waktunya kamu ke gym? Sepertinya kehidupan pernikahan telah menambahkan beberapa kilogram ekstra. Karina yang naif menganggap komentar itu sebagai lelucon. Oh, aku tidak punya waktu untuk berolahraga. Aku sudah bangun sangat pagi untuk mengejar bus karena kamu tidak pernah memberiku tumpangan. Dan aku selalu yang terakhir pulang kerja karena bosku, Sinta, terus-menerus membanjiriku dengan tumpukan kertas. Ditambah lagi, semua pekerjaan rumah tangga ada padaku. Kapan aku harus menemukan waktu untuk gym? Aku beruntung jika bisa menyempatkan diri untuk manikur. Kalau aku ke gym, aku hanya akan berbaring di matras dan tertidur. Ia tertawa. Aku tidak mengantarmu karena arahnya berlawanan, kata Gilang kesal. Baiklah, jangan pergi jika kamu tidak mau. Tidak ada yang memaksamu. Aku akan lari, sampai nanti. Bahkan, Karina merasa bahwa suaminya tersinggung. Tapi kemudian ia berpikir bahwa jika ada yang berhak tersinggung oleh kata-kata itu adalah dia, bukan Gilang. Ia menuangkan teh untuk dirinya sendiri, dan duduk di kursi favoritnya untuk menonton acara favoritnya dan bersantai dari tirani bosnya. Sebagai camilan, Karina hendak mengambil sepotong kue coklat, tetapi berubah pikiran dan memilih marshmallow, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan menambah kalori ekstra, karena ia tidak berlari di taman yang gelap. Karina ingin menelepon Ratih dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya mengeluh tentang suaminya. Ia pada dasarnya telah menyebutnya gemuk. Tapi kemudian ia ingat mereka tidak berbicara. Sayang sekali. Topik yang bagus untuk gosip terbuang percuma, pikir Karina sambil menghela napas. Ia merindukan Ratih, dan perasaan itu semakin kuat setiap hari, terutama ketika bosnya, Sinta, menggigit kepercayaan diri Karina yang malang. Dulu, mereka saling membela dari bos yang korup itu dan cukup berhasil. Semua orang di kantor Karina tahu bahwa Sinta, istri salah satu direktur perusahaan, menerima suap dan memanipulasi laporan keuangan, mengajukan laporan dengan angka-angka yang dilebih-lebihkan. Terlebih lagi, ia akan tanpa malu-malu menyerahkan laporan palsu ini kepada Karina dan Ratih di penghujung hari, berharap mereka terlalu lelah dan terburu-buru pulang untuk menyadari perbedaan. Perbedaan yang bisa membuat mereka kehilangan bukan hanya bonus atau pekerjaan, tetapi bahkan bisa berujung pada masalah hukum. Itulah sebabnya Karina sering harus lembur. Mari kita laporkan saja bajingan ini kepada Dewan Direksi, Ratih pernah mengusulkan dengan frustrasi lebih dari sekali. Apa kamu gila? Karina akan menjawab, melambaikan tangannya. Salah satunya adalah suaminya. Kamu pikir ia dan orang-orang sepertinya tidak tahu apa yang ia lakukan? Kamu akan lihat, mereka akan menjadikan kita kambing hitam. Maka, para sahabat terus bekerja saling menutupi. Tapi sekarang setelah mereka terpisah seperti kapal di malam hari, Sinta merasakan kelemahan dan mulai membuat laporan palsu secara berlusin-lusin. Karyawan lain merasa tidak berdaya, terus mengandalkan satu sama lain dan pura-pura bodoh seolah hidup mereka bergantung padanya. Beberapa orang yang telah menentang bos telah dipecat tanpa pesangon. Dan itu membuat rekan-rekan Karina ketakutan, yang hanya berharap badai akan berlalu dari mereka. Bagaimanapun, tidak ada yang ingin kehilangan gaji bagus dan bonus besar. Gilang sangat menyadari situasi sulit istrinya di tempat kerja dari keluhannya, tetapi ia tidak melakukan apapun untuk membantunya. Suatu malam, lelah dan letih karena siksaan bosnya, Karina tiba-tiba berkata kepada suaminya, "Gilang, tolong carikan aku pekerjaan. Aku tidak tahan lagi." Sinta tidak hanya memperlakukan kami seperti budak, tetapi Ratih juga tidak berbicara padaku. Aku sudah mencapai batas. Aku terus-menerus ketakutan bahwa kepala departemenku akan menjebakku. Gilang dengan enggan meletakkan ponselnya di mana ia sedang mengirim pesan dengan senyum manis di wajahnya. Dan apa yang harus kulakukan tentang itu? Pekerjakan aku di agensimu, Karina menyarankan. Kamu bilang kamu mencari seorang akuntan. Yah, ini aku, seorang akuntan. Senyum itu langsung lenyap dari wajah Gilang. Aku sudah mempekerjakan seorang akuntan 3 hari yang lalu. Aku tidak bisa begitu saja memecatnya. Apa yang akan dikatakan orang-orang bahwa Gilang tidak menepati janjinya?
Tidak ada klien terhormat yang akan berbisnis denganku kalau begitu. Selain itu, aku membayar akuntanku lebih rendah dari gajimu di perusahaanmu. Apa kamu tidak bisa bertahan sedikit lebih lama? Karina menatap suaminya dengan sakit hati. Sebenarnya, aku klien terhormatmu kalau kamu lupa. Berkat aku agensimu mendapatkan kontrak sebesar itu. Dan untuk itu, aku harus bertahan. Akui saja. Dengan siapa kamu mengirim pesan saat aku berbicara denganmu? Karina mengerutkan kening. Akuntan itu, Gilang menjawab dengan gugup, menyembunyikan ponselnya. Oh begitu, kata Karina dengan nada mencela dan pergi ke dapur untuk menggunakan sisa tenaganya membuat makan malam. Di sisi lain kota, akuntan Gilang, seorang model bernama Bella, murka karena kekasihnya begitu tiba-tiba meninggalkan obrolan mereka. Bella bertemu Gilang di sebuah restoran yang sering ia kunjungi untuk, seperti yang ia katakan, menjaga citranya. Dan Gilang lebih mencintai citranya daripada apapun di dunia, jadi ia tidak pernah menyangkal apapun dari dirinya. Aku harus menghadiri makan malam larut malam dengan klien lagi besok. Gilang akan menghela napas dramatis. Tapi apa yang tidak akan kamu lakukan demi bisnismu sendiri? Harus pergi memberikan mutiara kepada babi? Begitulah. Jadi jangan menungguku untuk makan malam. Dan Gilang akan menuju kamar tidur, menyeret kakinya dengan kelelahan berlebihan untuk menunjukkan betapa ia takut menghabiskan waktu di restoran. Karina merasa kasihan padanya, dan bahkan akan memoles sepatunya agar suaminya yang tercinta tidak terlihat kotor di depan kliennya. Dan Gilang akan tertidur membayangkan malamnya yang menyenangkan bersama teman-temannya. Pada suatu malam itulah Bella mendekati Gilang dan mengajaknya berdansa. Pilihan wanita, katanya dengan genit, memberinya tatapan sensual dengan mata gelapnya yang besar. Jarang ada pria yang bisa menolak kecantikan seperti itu. Seorang wanita berkulit gelap, tinggi, langsing, dengan rambut hitam panjang, kebalikan total dari Karina, dan Gilang tidak terkecuali. Anggur, musik live, dan kecantikan gadis itu memabukkan Gilang, dan ia terbawa suasana. Ia mulai membual tentang agensi pemasarannya. Bagaimana ia mengendalikan segalanya, bagaimana ia berada di puncak dunia. Saat ia berbicara, Gilang yang mabuk mengepalkan tinjunya ke arah musuh yang tak terlihat. Bella tertawa merdu dan berputar di lantai dansa. Benar-benar dan tidak dapat ditarik kembali memikat Gilang yang biasanya berhati-hati. Malam itu, pahlawan romantis itu tidak pulang. Aku mabuk, sayang, jadi aku akan menginap di tempat teman sebangkuku, Rizal. Jangan khawatir tentang aku, ia memberitahu istrinya dan menutup telepon. Karina, benar-benar bingung dengan situasi itu, menatap ponselnya seolah-olah itu yang harus disalahkan atas segalanya. Ia tidak punya pilihan selain mempercayai cerita suaminya karena ia tidak bisa memverifikasinya dengan menelepon temannya. Karena kenyataannya, tidak ada Rizal. Tunggu saja, kata Karina keras-keras, memutuskan untuk diam-diam mencari tahu siapa Rizal ini. Sementara itu, Gilang, setelah menghabiskan malam bersama Bella, yang ternyata seorang model, telah memecahkan dua masalah sekaligus. Ia mendapatkan seorang kekasih untuk kehidupan pribadinya dan seorang karyawan baru untuk acara promosi. Ia tentu saja sama sekali tidak menyadari bahwa Bella yang giat sudah memiliki kekasih lain. Ia menyimpan nomor Bella di ponselnya sebagai Rizal untuk berjaga-jaga. Dan Karina juga untuk berjaga-jaga menyimpan nomor itu di ponselnya dengan nama Rizal, teman suami, agar ia tahu siapa yang harus dihubungi lain kali jika perlu. Sebulan berlalu dan para kekasih itu bertemu hampir setiap hari. Ketika Gilang bosan, ia akan mengirim pesan kepada Bella. Saat itulah Karina memergokinya ketika ia meminta pekerjaan dan mengeluh tentang nasibnya. Tak perlu dikatakan, penipu itu sama sekali tidak peduli dengan penderitaannya, dan ia tidak bisa mempekerjakannya di agensinya karena takut istri dan kekasihnya bertemu. Bella adalah orang yang pertama kali kehilangan kesabaran. Seperti harpi yang marah, ia menyudutkan Gilang di sebuah restoran dan menyatakan agar semua orang mendengar, "Kapan kamu akan memberitahu istrimu tentang kita? Kamu berjanji akan menceraikannya, dan sekarang apa? Dasar pengecut." Tidak ada yang pernah menyebut Gilang pengecut sebelumnya, dan ia benci perasaan tertangkap basah berbohong. Lebih buruk lagi,
Pelanggan restoran lain dengan penasaran mengamati pasangan yang menarik itu, bertanya-tanya bagaimana drama itu akan terungkap. Gilang tidak punya pilihan selain berjanji kepada kekasihnya bahwa ia akan menyelesaikan semuanya. Tentu saja, dalam pikiran yang jernih, Gilang, si penggoda wanita yang licik, tidak berniat mengakui apapun kepada Karina yang nyaman. Tapi ia juga tidak ingin memutuskan hubungan dengan Bella yang cantik. Jadi, setelah mengantar kekasihnya pulang, ia membeli dessert favoritnya, kue fudge coklat yang kaya, dan pulang, bersiul gembira. Selain itu, pertandingan sepak bola akan segera dimulai, tetapi keajaiban yang ia harapkan tidak terjadi. Gilang tidak bisa mendapatkan segalanya. Di rumah, ia disambut oleh Karina yang berlinang air mata dengan ponsel di tangan. "Kenapa kamu menangis? Masalah di kantor lagi?" Gilang bertanya dengan enggan, tidak ingin terlibat dalam masalah istrinya. "Temanmu menelepon?" jawab Karina dengan suara tercekat. Menatap lurus ke mata suaminya, Gilang memalingkan muka. "Siapa?" "Rizal," kata Karina singkat. Gilang tersentak seolah disiram air es. Ia menatap istrinya yang menyudutkannya. Karina melanjutkan, "Rizalmu bilang kalian sudah lama saling mencintai dan kamu berencana menceraikanku. Apakah itu benar? Siapa nama aslinya?" Gilang menundukkan kepalanya seperti anak sekolah yang bersalah. "Bella." Karina tertawa pahit. "Bellamu adalah wanita yang cerdas." "Iya benar. Kamu akan bercerai. Aku akan mengajukan gugatan besok. Kamu mengkhianatiku." Gilang menyodorkan kue itu kepada Karina dan mencoba mengubah percakapan serius menjadi lelucon. Berkata, "Ayolah, lupakan saja seperti tidak pernah terjadi. Sayang sekali membuang 3 tahun ini. Kita sangat nyaman bersama. Ayolah, sayang. Mari kita minum teh." Karina terkejut. "Apa kamu gila? Teh apa? Aku seharusnya memaafkanmu karena berselingkuh dengan seorang wanita yang mengklaim kamu punya rencana jangka panjang dengannya. Jadi, kamu tidak pernah mencintaiku. Kamu hanya nyaman denganku." "Oh, tidak, Gilang. Aku tidak akan membiarkanmu memanfaatkanku lagi. Keluar dari rumahku." Gilang tidak menyangka semangat seperti itu dari istrinya yang biasanya patuh. Akhirnya menjatuhkan topengnya dan menunjukkan sifat aslinya. Ia menyeringai dingin, wajahnya yang dulunya tampan berubah menjadi topeng kebencian, matanya tampak seperti bisa menembus Karina. "Baiklah, aku sudah sangat muak denganmu. Memalukan terlihat bersamamu di depan umum. Tidak ada gaya, tidak ada kelas, tidak ada selera, Bella. Di sisi lain, cantik dan kami terlihat serasi. Dan omong-omong, rumah ini bukan milikmu, ini milikku, mengerti? Kondominium itu atas namaku, begitu juga mobilnya. Jadi, kamu tidak akan punya apa-apa, Cinderella. Hanya tumpukan pakaian lamamu yang usang. Selamat tinggal, pecundang." Dengan kata-kata itu, Gilang menendang pintu hingga terbuka dan berjalan keluar. Karina sangat marah sehingga, dibutakan oleh kemarahan dan rasa sakit, ia membuka jendela dan melemparkan kue itu tepat ke mobil suaminya yang mengkilap. Fudge coklat itu berceceran di kap mesin, mengoleskan noda berminyak di kaca depan. "Dasar gila!" teriak Gilang ketika ia melihat kue favoritnya berlumuran di mobil barunya. Ia mengepalkan tinjunya ke arah Karina, dengan cepat masuk ke mobil, dan melaju pergi tepat ketika ia melihat Karina secara tidak menyenangkan mengambil pot bunga dari ambang jendela. Gilang melaju ke tempat kekasihnya, dan Karina ditinggalkan untuk merenungkan situasinya yang suram. Seluruh bulan berikutnya berlalu dengan kabur bagi Karina. Ia tidak punya keinginan untuk makan, merawat diri sendiri, atau melakukan apapun sama sekali. Ia hanya melakukan rutinitas di kantor, pulang, mengambil es krim besar atau kue dari toko roti terdekat, menyalakan acara TV, dan memakan desertnya tanpa memikirkan bentuk tubuhnya. Dan bentuk tubuhnya menderita sama seperti Karina. Begitu banyak sehingga orang-orang di kantor mulai berspekulasi bahwa Karina hamil. "Aku ingin tahu kapan ia akan cuti melahirkan," bisik sekretaris kepada Sinta. "Itu saja. Kita butuh satu lagi yang cuti melahirkan." Bos itu membentak seolah ia tidak punya 2 anak sendiri. Seorang putri berusia 9 tahun dan seorang putra kelas 5.
Ratih juga menyadari perubahan pada temannya, tetapi ia memilih untuk tetap diam karena dinginnya hubungan antara dirinya dan Karina masih sangat terasa. Karina ingin berdamai dengan Ratih, tetapi ia takut mendengar frasa yang menyebalkan yang suka diucapkan oleh orang-orang yang ternyata benar. Sudah kubilang. Jadi Karina terus bertambah gemuk dan tetap diam tentang keruntuhan pernikahannya. Seminggu kemudian, Gilang sendiri yang, anehnya, membantu Karina bangkit. Bantuannya memiliki efek seperti itu pada Karina sehingga ia dengan cepat menguasai diri, menjalani diet, dan mulai menata hidup dan urusannya. "Dengar, sayang," kata Gilang, suaranya selembut biasanya, seolah tidak ada yang terjadi, seolah ia tidak baru saja mengkhianati istrinya. "Aku pikir tidak benar bagi kita untuk berpisah seperti ini. Mungkin kamu bisa pindah dari kondominiumku. Terlalu besar untukmu sendirian." Ketidakpedulian suaminya menusuk Karina hingga ke inti, tetapi ia tidak berteriak atau membuang energinya. Ia hanya bertanya, "Dan kemana aku harus pergi?" Gilang membentangkan tangannya. "Aku tidak tahu. Cari tahu sendiri. Kamu sudah besar sekarang. Kalau kamu mau, kamu bisa tinggal di apartemen studio Bella sebentar. Ada cukup ruang untukmu. Bagus untuk satu orang," kata sendirian memotong hati Karina dalam-dalam. Suaminya tidak basa-basi, ia diam-diam berdiri dan berjalan ke kamarnya, meninggalkannya bingung. "Jadi, itu ya atau tidak?" Gilang memanggilnya. Tidak ada jawaban, tapi ia mengerti apa jawabannya. "Dasar gila, kamu mencoba membantunya, dan ia menjadi sulit. Mengira ia semacam ratu kecantikan." Suaminya benar-benar tidak menahan diri. Gilang pergi dan Karina melihat dirinya di cermin. Ia melihat seorang wanita muda yang sedih, sedikit gemuk, yang telah mengabaikan dirinya sendiri, tetapi yang masih menarik. "Untuk siapa aku membiarkan diriku hancur? Kamu sangat lemah. Lihatlah apa yang telah kamu menjadi." Karina secara mental memarahi dirinya sendiri. "Ibuku membesarkan aku untuk bahagia, dan itu berarti aku akan bahagia. Titik. Persetan dengan Gilang. Aku bisa tanpanya." Karina melihat sekeliling, apartemen itu, seperti dirinya, dalam keadaan terabaikan. Tanggal sidang pengadilan sebulan lagi, sudah waktunya untuk bangkit, dan itulah yang dilakukan Karina. Pertama, ia membersihkan seluruh apartemen secara menyeluruh dan mendaftar untuk Pilates. Dengan 2 hari tersisa sampai tanggal sidang pengadilan, Karina yang tampak lebih ramping dan lebih cerah, mampir ke butik trendy setelah bekerja. Gaun di jendela selalu yang paling indah, tetapi sayangnya gaun itu tidak pernah tersedia dalam ukuran lebih besar dari medium. Jadi Karina dulu hanya berjalan melewatinya dengan menghela napas, merasa bahwa kecantikan seperti itu selamanya tidak terjangkau baginya karena lekuk tubuhnya. Tapi itu dulu. Sekarang Karina dengan percaya diri masuk ke butik yang harum parfum nan elegan dan mengatakan kepada asisten penjualan yang mendekatinya, "Saya ingin gaun biru itu. Tolong." Setengah jam kemudian, Karina keluar dari toko dengan bangga, bukan dengan 1, tetapi dengan 3 tas belanja desainer yang seolah berteriak kepada orang-orang yang lewat, "Gadis ini benar-benar luar biasa." Sidang pengadilan dijadwalkan pada waktu yang sama dengan Karina harus menyerahkan laporannya kepada Sinta. Mengenakan gaun barunya, Karina berdiri di hadapan bosnya dan menyatakan dengan datar, "Saya harus pergi ke pengadilan. Saya perlu izin 2 jam. Sinta memandang Karina yang lebih ramping dari kacamata dan menyeringai, "Yah, mengambil izin 2 jam tidak sama dengan cuti melahirkan. Jadi, lanjutkan. Anda tidak perlu kembali hari ini, Anda bisa masuk besok." Kemurahan hati bosnya yang tidak terduga mengejutkan Karina, tetapi tidak membuatnya khawatir. Seharusnya ia khawatir. Setelah ia pergi, Sinta memalsukan laporan Karina dan memalsukan tanda tangannya. Tanggung jawab penuh atas penipuan itu sekarang jatuh pada akuntan. Namun, malaikat pelindung Karina sedang berjaga. Ratih menyadari perbedaan itu dan mencegat dokumen-dokumen itu dari sekretaris Sinta setelah Sinta pulang untuk hari itu. Ia selalu pulang lebih awal dari bawahannya. "Apakah Anda menyadari Anda bisa dipecat karena ini?" Sekretaris itu bertanya kepada Ratih, ketakutan. "Kalau saya dipecat, ya dipecat. Setidaknya Karina tidak akan berakhir di balik jeruji besi.
jawab Ratih, menyerahkan laporan yang telah diperbaiki yang telah ia kerjakan sendiri. Ajukan ini, Mira. Kalau tidak, penyihir itu akan menyeret kita semua bersamanya. Karina tidak tahu tentang pengorbanan yang dilakukan mantan temannya untuknya. Ia memiliki hal lain dalam pikirannya. Ia menatap Gilang, yang tiba dengan Bella di lengannya. Baru sekarang Karina bisa melihat jelas saingannya. Bella mengenakan pakaian terbuka, crop top, dan rok mini yang lebih mirip ikat pinggang. Riasan tebal melengkapi penampilannya. Gilang juga menatap istrinya dengan rasa ingin tahu, terkejut dengan perubahan pada Karina hanya dalam 1 bulan. Karina tampak cantik dengan gaun biru yang sangat cocok dengan mata birunya. Rambutnya ditata rapi dalam sanggul rendah dengan beberapa helai keriting membingkai wajahnya, yang dipercantik dengan riasan tipis. Dan Anda bilang istri Anda gemuk? Bella menyatakan dengan cukup keras agar Hakim, yang juga seorang wanita, mendengarnya. Hakim melihat Bella terlebih dahulu, yang sedang bersantai di kursinya dan berpegangan pada lengan Gilang seperti kucing liar pada mangsanya, lalu pada Karina, yang duduk diam dan sabar menunggu nasibnya. Bapak Gilang Saputra, Anda boleh berbicara, kata Hakim kepada Gilang, suaranya datar dan tanpa emosi, meskipun ia jelas ingin mengatakan lebih banyak. Dan Gilang menunjuk Karina, menuduhnya melakukan setiap dosa yang bisa dibayangkan, menekankan bahwa kondominium dan mobil harus diberikan kepadanya. Kemudian Karina diminta untuk berbicara. Saya tidak tahu harus berkata apa. Yang mulia, Karina mengakui dengan tenang. Mereka bilang cinta bertahan selama 3 tahun. Itu selama suami saya dan saya menikah. Saya kira garansinya baru saja habis. Gelak tawa menyebar di ruang sidang. Bahkan Hakim pun tersenyum. Hanya beberapa menit tersisa sebelum putusan diumumkan. Dalam waktu itu, Karina sudah secara mental pasrah menjadi tunawisma, sementara Gilang tersenyum puas, yakin akan kemenangannya atas seorang wanita yang tidak berdaya. Ketika Hakim mengumumkan keputusannya, senyum itu lenyap dari wajah mantan suami Karina. Semua harta perkawinan, termasuk mobil, harus dibagi rata. Apa artinya itu? Sekarang kamu harus berbagi dengan si dekil itu? Bella memekik tanpa mempedulikan siapapun yang hadir. Untung kamu sudah mengalihkan bisnismu atas namaku. Kalau tidak ia akan mengambil itu juga. Beraninya ia, lihat dia. Gilang mendiamkan kekasihnya dan ia terdiam, menatap tajam ke arah Karina. Bagi Karina, rasanya seperti beban berat telah terangkat dari pundaknya. Ia tidak akan menjadi tunawisma. Fakta bahwa ia tidak akan mendapatkan setengah dari bisnis mantan suaminya sama sekali tidak mengganggunya. Aku tidak menginginkan apa yang bukan milikku, pikirnya dan berjalan keluar dari gedung pengadilan sebagai wanita bebas. Tapi tepat ketika Karina hendak berbelok di sudut, mantan suaminya dengan kasar meraih lengannya. Kamu pikir kamu menang, gadis licik? Aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Aku akan membayarmu untuk setengah mobilku secara cicilan, yang kecil-kecil, butuh 5 tahun. Jadi, jangan berharap kaya. Dan dengan kondominium itu, kamu punya 2 pilihan. Jual saja bagianmu kepadaku atau tolerir penyewa. Dan berapa yang kamu tawarkan untuk setengahku? Karina bertanya. Tetapi ketika ia mendengar angkanya, ia hanya melambaikan tangannya dengan jijik. Itu recehan. Apa kamu bercanda? Aku bahkan tidak bisa membeli kamar di apartemen bersama dengan uang itu. Punya hati nurani, Gilang. Berikan saja uang dari rumah nenekku dan kamu bisa memiliki kondominium itu. Mendengar itu, Gilang hanya menyeringai dan memberikan Karina isyarat kasar. Sementara Karina berdiri di sana terkejut dengan akal-akalan mantan suaminya, Gilang masuk ke mobilnya sambil bersiul dan pergi. Dan Karina tahu bahwa neraka hidup yang ia janjikan padanya dijamin akan terjadi. Pagi hari Karina dimulai dengan kejutan, yang tidak menyenangkan. Ia berada di kamar mandi dan baru saja membasuh wajahnya ketika ia mendengar seseorang membuka pintu depan dan masuk ke lorong. Dilihat dari suaranya, mereka tidak melepas sepatu. Aku baru mengepel lantai kemarin. Gilang, demi Tuhan, punya sopan santun. Dengan kata-kata itu, Karina, wajahnya berlumuran busa dan mengenakan gaun tidur pendek, menyerbu keluar dari kamar mandi untuk menghadapi mantan suaminya.
tapi bukan suaminya yang ada di ruang tamu. Itu adalah orang asing yang sama sekali tidak dikenal, dikelilingi oleh beberapa orang lain yang semuanya membeku dan menatapnya seolah ia alien. "Ah, tolong, aku dirampok," Karina menjerit seperti sirene, berlari ke kamar tidur dan mengunci pintu. "Ada apa dengan wanita gila itu? Kemana kamu membawa kami?" Seorang wanita dalam kelompok itu menuntut, menatap tajam ke arah pria dengan kunci. Ia tersentak dan menjatuhkan kunci. "Saya sendiri tidak tahu. Klien meyakinkan saya tidak ada yang tinggal di sini dan bahwa ia adalah satu-satunya pemilik, tapi itu seminggu yang lalu." Kemudian orang-orang asing itu mendengar suara furnitur diseret di lantai di kamar tidur. Kemungkinan besar lemari pakaian didorong ke pintu. Karina terdengar bergumam sesuatu yang hampir tidak terdengar melalui pintu. "Dirampok di siang hari bolong. Telepon polisi." Pria dengan kunci mendekati pintu Karina dan mengetuk dengan lembut. Suara itu berhenti. "Nona," kata pria itu dengan tenang. "Maaf kami menakut-nakuti Anda, tetapi Gilang mengatakan kondominium ini dijual dan meminta saya untuk menunjukkannya kepada calon pembeli. Saya seorang agen real estate. Nama saya Adam. Ini kartu saya." "Ya, ya," ia mengatakan yang sebenarnya. "Kami adalah calon pembeli," wanita itu membenarkan. Adam menyelipkan kartu namanya di bawah pintu kamar tidur. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka dan Karina muncul. Ia mengenakan baju olahraga dan memegang tongkat baseball. Bahkan melalui busa, wajahnya tampak memerah karena cemas. "Anda mungkin harus mencuci busa itu dari wajah Anda, Nona, atau Anda akan ruam." Wanita itu menasihati Karina, menunjuk ke wajahnya. Oh, Karina berlari ke kamar mandi dan muncul beberapa saat kemudian, menyeka wajahnya dengan handuk. "Tolong maafkan kami. Ini sangat canggung," kata Adam, malu karena kesalahpahaman itu. "Jadi, bagaimana ceritamu di sini?" "Saya tinggal di sini. Saya sudah tinggal di sini sejak suami saya dan saya membeli tempat ini. Kami bercerai kemarin dan ia berjanji akan membuat hidup saya seperti neraka jika saya tidak menjual bagian saya kepadanya dengan harga murah." Klien terkesiap dan agen real estate itu mengerutkan kening. "Yah, kalau begitu, tidak di bawah pengawasan saya," kata Adam. "Dan tidak di bawah pengawasan kami," para pengunjung menyahut. "Mari kita pergi dari sini. Dan Anda, Nona, bertahanlah." "Saya tidak punya banyak pilihan," jawab Karina. 3 jam kemudian, tukang kunci yang ia panggil mengganti kunci. Jadi keesokan harinya, Gilang mengumpat di bawah napasnya, mencoba membuka pintu. Tetapi tidak bisa masuk. Karina menemukannya duduk di tangga di lorong. "Apa yang kamu lakukan di sini?" "Menunggu seseorang," kata Karina dengan seringai, mengeluarkan kunci barunya dan membuka pintu. "Masuk, Gilang." Gilang melompat, wajahnya merah karena marah. "Tentu saja aku akan masuk. Aku punya hak penuh. Siapa yang berdebat?" Karina terkikik, yang hanya memicu kemarahan mantan suaminya. "Mengapa kamu mengganti kunci tanpa memberitahuku?" "Hah?" Gilang berteriak begitu ia masuk. "Dan mengapa kamu mencoba menjual setengahmu dan memberikan kunci tempat aku tinggal sendirian kepada orang asing tanpa memberitahuku?" "Hah?" Karina membalas sama kerasnya. Gilang, tidak menyangka perlawanan ini, sedikit meredakan nadanya. "Aku punya hak." "Yah, begitu juga aku," Karina membalas. "Apakah kamu datang ke sini untuk membagi kondominium?" "Ya, baiklah kalau begitu. Mari kita mulai." Karina menghela napas, duduk. Hasil pertengkaran mereka adalah kesepakatan bahwa mulai hari itu kamar tidur dan kantor kecil adalah milik Karina. Ruang tamu dan kamar dengan balkon adalah milik Gilang. Lorong, kamar mandi, dan dapur ditetapkan sebagai area umum. Seorang notaris didatangkan untuk meresmikan kontrak, yang menetapkan bahwa mengganti kunci tanpa persetujuan kedua pemilik dilarang. Karina merasakan lega, tetapi itu tidak berlangsung lama. Hanya 2 hari kemudian, ketika ia pulang kerja, ia menemukan sekelompok orang lain memeriksa apartemen, atau lebih tepatnya bagian Gilang di bawah bimbingan agen real estate baru. Agen ini adalah orang yang paling tidak menyenangkan yang bisa dibayangkan. Seorang pria kecil botak, kurus,
arogan, kasar, dengan mata licik dan berminyak, kliennya tidak jauh lebih baik. Ketika Karina masuk ke dapur, ia melihat seorang wanita berdiri di tengah ruangan dengan sepatu kotornya, mengobrak-abrik panci dan wajan, dan sudah mengemil ham yang ia ambil dari kulkas tanpa bertanya. Mengunyah irisan gurih itu, ia minum teh dari cangkir Karina, dan di bawah tatapan heran pemilik rumah, menyatakan, "Anda harus mencuci panci Anda lebih baik. Apakah Anda kotor atau semacamnya?" Karina, memerah karena keberanian seperti itu, hampir tidak menahan diri untuk tidak menuangkan sisa teh ke atas kepala orang asing itu. Ini bukan tentang ham mahal yang ia simpan untuk dirinya sendiri melainkan tentang klien agen real estate yang sama sekali tidak punya sopan santun. "Pergi dari sini," Karina berteriak secara naluriah, memahami bahwa kekasaran hanya bisa dilawan dengan lebih banyak kekasaran. "Mencoba mencuri makananku, ya? Hei, agen real estate, kamu akan berutang kepadaku atas perilaku klienmu. Dan kamu, apa yang kamu tunggu? Pergi, Syekh." Karina bukan orang yang suka berkonfrontasi dan tidak suka berdebat. Tetapi dalam berurusan dengan Gilang dan orang-orang sepertinya, ia telah belajar bahwa menanggapi kejahatan bajingan seperti itu dengan kebaikan adalah tindakan yang bodoh. Jadi, ia memutuskan untuk membuat pertunjukan tunggal setiap kali agen real estate itu berkunjung. Karina masuk ke ruang tamu dan menjatuhkan diri di sofa. Ia menatap dan terkikik, meniru agen real estate yang bingung, yang berdasarkan apa yang dikatakan Gilang kepadanya, mungkin mengira Karina akan menjadi target yang mudah, seorang korban. Tetapi melihat perilaku berani dari pemilik setengah kondominium itu, ia menyadari bahwa ia telah sangat keliru dan bahwa pertempuran serius akan terjadi. "Anda tahu, saya berpikir untuk menjual setengah saya kepada sekelompok mahasiswa," Karina tiba-tiba mengumumkan. "Maksud saya, mereka juga butuh tempat tinggal, kan? Dan mereka menawarkan harga yang bagus. Bagaimana menurut Anda? Haruskah saya menerimanya?" Setelah mendengar ini, wanita yang tadi makan ham menatap tajam ke arah pemilik rumah yang berani itu, orang yang sama yang digambarkan Gilang sebagai orang yang pendiam, cengeng, dan mudah dimanipulasi. Ia meraih pria kecil kurus yang jelas-jelas takut padanya itu di lengan bajunya dan menyeretnya ke arah pintu keluar. "Mau kemana?" Karina berseru dengan suara sensual, nyaris menahan tawanya. Satu-satunya jawaban adalah bantingan pintu depan. Agen real estate itu menatap Karina dan berhasil berkata, "Anda memang lain, Bu. Kita lihat saja siapa yang menang." Dan mengepalkan tinju kecilnya yang kurus, ia pergi. Tiba-tiba, Karina diliputi tawa yang begitu hebat sehingga ia tidak bisa berhenti untuk waktu yang lama, dan kemudian ia menangis. Air mata menghanyutkan kebencian dan ketakutan yang terkumpul. Mulai hari itu, Karina hidup dalam antisipasi konstan akan bunyi kunci yang berputar dan orang asing yang masuk ke rumahnya tanpa upacara apapun. Karina tidak bisa bersantai, bahkan tidak bisa makan dengan tenang. Setiap menit, ia merasa seolah-olah ada orang iseng yang akan mulai menatapnya dan menyentuh barang-barangnya. Puncaknya adalah vas neneknya yang pecah. Itu adalah satu-satunya barang berharga yang tersisa yang telah dijual Karina demi Gilang. Gilanglah yang bersikeras menjual rumah neneknya dan koleksi barang antik yang telah dikumpulkan neneknya seumur hidup. Satu-satunya hal yang tidak bisa Karina lepaskan adalah vas Tiongkok dari dinasti Qing. Dan sekarang, pulang setelah seharian bekerja, Karina ngeri melihat pecahan vas neneknya yang biru dan putih berserakan di lantai. Kemarahan dan rasa sakit mengambil alih dan dengan tangan gemetar, Karina menelepon mantan suaminya. "Gilang, siapa yang memecahkan vas nenekku? Itu hancur berkeping-keping. Tidak ada cara untuk memperbaikinya." Karina menangis di telepon, suaranya tercekat karena kesedihan. "Itu adalah kenangan nenekku. Berhentilah menyiksaku." Gilang menikmati kesedihan mantan istrinya, percaya bahwa ia secara tidak adil mendapatkan setengah rumah dan mobil, jadi ia menjawab dengan seringai. "Masalah besar. Sebuah vas kecil pecah. Apa masalahnya? Yang utama semua orang hidup dan sehat." Belamu sedikit ceroboh saat melihatnya. "Maaf, hal-hal seperti ini terjadi, tapi itu adalah kenangan." Karina tidak bisa mengerti bagaimana seseorang bisa memecahkan vas dan bahkan tidak repot-repot membersihkan pecahannya.
Oh, tolong, Gilang berkata dengan nada malas. Kalau kamu mau, aku akan membelikanmu vas baru. Berhentilah mengeluh, dan ia menutup telepon. Di mana ia berencana menemukan vas Tiongkok yang identik adalah misteri bagi Karina. Tapi satu hal yang jelas, ia harus menjual setengah kondominiumnya, atau ia tidak akan punya kedamaian di sini. Dan Karina menelepon Adam. Untungnya, ia menyimpan kartu namanya. Ia berjanji akan membantu dan memberitahukan hasilnya dalam beberapa hari. Sementara itu, Karina mengumpulkan pecahan vas neneknya, yang mencerminkan hidupnya yang hancur. Sepanjang malam dan keesokan paginya, Karina tinggal di kamarnya untuk menghindari melihat agen real estate membawa orang asing ke rumahnya. Seseorang bahkan mencoba memaksa masuk ke kamarnya, menggoyangkan gagang pintu, tetapi kunci yang dipasang oleh tukang lokal Pak Cokro kokoh. 3 hari kemudian, Adam menelepon, dan dari nadanya, Karina tahu beritanya tidak akan bagus. Saya akan terus terang kepada Anda, kata Adam dengan serius di telepon. Anda tidak akan bisa menjual kondominium ini. Agen real estate mantan suami Anda telah menyebarkan rumor bahwa terjadi tragedi di rumah Anda. Tidak ada yang bahkan ingin melihatnya. Dan jika seseorang membelinya, itu akan dengan harga sangat murah. Maaf, saya sudah melakukan semua yang saya bisa. Terima kasih, Adam. Saya sudah menduga Gilang akan melakukan sesuatu yang jahat. Berapa saya harus membayar Anda untuk waktu Anda? Tidak ada, jawab Adam dan menutup telepon. Semangat Karina tenggelam. Ia tidak tahu harus berbuat apa atau kemana harus pergi. Satu-satunya orang yang bisa membantunya marah padanya. Oh, Ratih, andai saja kamu tahu betapa aku merindukanmu, pikir Karina melalui air matanya. Tetapi ia tidak tahu bahwa Ratih baru saja menyelamatkannya dari masalah yang jauh lebih besar yang hampir Karina dan kenaifannya alami karena Sinta. Malam itu, pukulan berikutnya datang. Gilang muncul bersama kekasihnya. Sementara Bella memeriksa apartemen, menilai barang-barang yang bukan miliknya, Gilang berbicara kepada Karina dengan nada yang sangat kasar. Kamu tahu, aku pria praktis, dan bagianku di kondominium ini harus menghasilkan pendapatan, jadi aku memutuskan untuk menyewakan bagianku kepada 2 pria. Hanya ada satu masalah, karena aku tidak meminta KTP mereka membayarku 2 kali lipat sewanya. Itu uang yang banyak, kamu mengerti? Jadi, aku setuju. Mereka akan pindah dalam 3 hari, jadi jangan kaget. Bagaimana jika mereka penjahat? Karina bertanya, ketakutan. Kemungkinan besar, jawab Gilang. Mereka sudah membayar deposit. Mereka akan membayar sisanya saat mereka pindah. Tapi bagaimana denganku? Bagaimana aku bisa tinggal di apartemen yang sama dengan 2 penjahat? Karina berseru. Itu masalahmu, jawab Gilang, matanya sedikit menyipit, tapi ada jalan keluar. Apa itu? Kamu jual bagianmu kepadaku dan pindah, kata Gilang tegas. Dan Karina tahu ia terpojok. Apakah ia pernah membayangkan akan sampai pada titik ini? Baiklah, kata Karina, suaranya pecah. Aku akan menjual bagianku. Begitu dong, seru Gilang, dengan senang hati mengeluarkan dokumen-dokumen yang sudah jadi dari tas kerjanya. Tanda tangan di sini dan di sini. Setelah kesepakatan selesai, Gilang berdiri untuk pergi. Oh, dan satu lagi, ia berbalik dan menatap Karina dengan mengejek. Aku akan mentransfer uangnya besok pagi. Dan dalam 3 hari, aku berharap kamu mengosongkan tempat itu. Dan ia pergi, memegang tangan Bella yang cantik, yang dengan jijik menginjak sepatu flat sederhana yang ditinggalkan Karina di dekat pintu. Ih, tidak punya selera. Ayo pergi dari sini, sayang. Karina ditinggalkan berdiri di sana, terhina dan hancur. Air mata mengalir di pipinya tanpa ada yang membelanya. Keesokan harinya, Karina datang bekerja dengan wajah hancur, kurang tidur, wajahnya bengkak karena menangis sepanjang malam. Ia bahkan tidak menyadari bahwa seluruh kantor ramai seperti sarang lebah tentang Ratih yang dipecat karena pelanggaran disipliner. Semua orang tahu itu ulah Sinta, tetapi mereka terlalu takut untuk mendukung rekan mereka. Maaf, Ratih, tapi aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Aku takut, bisik salah seorang karyawan.
Aku punya cicilan rumah. Kemana aku akan pergi jika dipecat? Dan semua orang akan tetap diam juga. Beberapa punya anak di perguruan tinggi. Yang lain sedang membangun rumah. Maaf, tapi orang-orang tidak akan mempertaruhkan leher mereka untukmu, bukan untukku. Untuk diri mereka sendiri, jawab Ratih tegas. Berapa lama lagi kita bisa menahan tiran ini? Kalian semua bisa melakukan apa yang kalian inginkan. Tapi aku akan pergi dari sini. Baru ketika Ratih mengemasi barang-barangnya ke dalam kotak, Karina tersadar dari masalahnya sendiri dan menyadari apa yang sedang terjadi. Ratih, mau kemana? Karina bertanya. Pulang? Maksudmu pulang? Apa yang terjadi? Ratih menatap temannya dengan terkejut dan tiba-tiba menyadari dari penampilan Karina yang kelelahan dan mata yang kusam bahwa sesuatu yang jauh lebih buruk daripada dipecat telah terjadi dalam hidupnya. Aku dipecat, tapi ada apa denganmu? Ceritakan. Dan Ratih meletakkan kotak itu di meja, terisak dan mengoleskan maskara yang luntur di pipinya. Karina secara singkat menceritakan semua yang terjadi padanya selama sebulan terakhir. Dan kamu diam saja? Seru Ratih. Yah, kamu marah padaku. Aku pikir itu selamanya. Karina mencoba menjelaskan. Tapi tidak sejauh itu. Apa aku musuhmu atau bagaimana? Dengar, jangan terlibat dalam apapun sekarang. Aku tahu kamu seperti apa? Ratih memperingatkan. Setelah bekerja, kamu pulang, mengepak koper, dan langsung datang ke tempatku. Mengerti? Kamu akan tinggal bersamaku. Karina mengangguk. Meskipun Ratih marah padanya, ia tidak menyerah pada persahabatan mereka dan telah menawarkan bantuan. Rasanya seperti beban berat telah terangkat dari jiwa Karina. Setelah Ratih pergi, rekan-rekannya memberitahu Karina bagaimana Ratih telah menyelamatkannya dari masalah hukum dan dipecat karena itu. Dan Karina memutuskan bahwa bagaimanapun juga, ia akan mengekspos bosnya dan membawanya ke pengadilan. Karina punya waktu 3 hari untuk mengemas barang-barangnya, dan meninggalkan apartemen tempat ia tinggal bersama Gilang selama 3 tahun. Ia berdiri di tengah ruang tamu dan tiba-tiba melihat segalanya dengan mata baru. Dekorasi, renovasi, bahkan furnitur, sarung bantal, semuanya telah dibeli bertentangan dengan keinginan Karina, tetapi untuk menyenangkan Gilang. Ini benar-benar tidak punya selera. Karina menyeringai, mengingat kata-kata Bella. Dan tidak ingin tinggal di rumah ini yang bukan lagi miliknya semenit pun, Karina pergi ke lemari penyimpanan untuk mengambil koper. Dahulu kala, ketika Karina masih kecil, neneknya membelikannya koper kuning besar untuk dibawa berlibur ke pantai bersama keluarga. Mereka tidak pernah menginap di hotel. Sebaliknya, mereka akan langsung dari bandara ke rumah teman neneknya, Bibi Nena. Bibi Nena tinggal di sebuah rumah kecil di tepi laut. Sebuah beranda luas menempel di rumah tempat orang tua, nenek, dan Karina kecil akan nyaman tinggal selama liburan mereka. Dan sekarang, di balik pintu lemari yang berderit, Karina melihat koper kuning yang sama itu. Kulitnya sedikit usang dengan tali lebar. Membersihkan debu, Karina membuka koper dan menemukan sesuatu yang membuat hatinya sakit. Seorang teman lama yang terlupakan, boneka beruang berbulu dengan kancing sebagai mata, sebuah kaleidoskop, foto-foto masa kecil dari pantai, sebuah cangkang laut besar yang berisi koleksi batu-batu laut berwarna-warni yang diasah, dan beberapa ornamen Natal buatan tangan. Dan ada juga kartu pos dengan gambar lumba-lumba dan pesan yang ditulis dengan tulisan tangan anak laki-laki. Karina, kembalilah segera. Aku akan menunggu. Dimas. Kenangan hangat membanjiri Karina seperti gelombang laut, dan air mata kelembutan menggenang di matanya. Karina mengingat Dimas, anak laki-laki berkulit sawo matang, tanpa alas kaki dengan rambut pirang karena matahari dan bintik-bintik imut di hidungnya. Ia adalah cucu Bibi Nena, dan ia mengira Dimas beberapa tahun lebih tua darinya. Ia tidak ingat persis berapa tahun lebih tua, dan itu tidak penting. Yang penting adalah Dimas adalah cinta pertama Karina. Setiap kali ia melihatnya, hatinya akan berdebar, dan ia ingin tersenyum lebar. Dan Dimas juga selalu senang melihatnya. Bersama-sama, mereka akan berlari ke dermaga untuk melihat kapal-kapal dan mengumpulkan kerang di pantai. Dimaslah yang telah mengajari Karina berenang dengan cukup baik. Oh, betapa indahnya masa-masa itu.
Aku akan memberikan apa saja untuk kembali ke sana lagi, pikir Karina, mengumpulkan kenangan berharganya. 3 jam kemudian, ia berada di tempat Ratih. Temannya telah membuat kue-kue pai sebagai antisipasi kedatangannya. Baunya sangat enak, kue pai raspberry seperti buatan Bibi Nena, seru Karina gembira, menghirup aroma beri yang manis. Siapa Bibi Nena? Tanya Ratih. Dan Karina menceritakan tentang lemari, koper, dan kenangan itu. Ratih melirik koper kuning di dekat pintu, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Apa yang lucu? Karina bertanya. Yah, sekarang musim panas dan kamu punya seminggu libur. Jadi mengapa tidak kamu terbang ke sana dan berkunjung? Saran Ratih. Aku bahkan tidak tahu apakah ia masih hidup. Aku tidak punya nomornya. Bagaimana aku bisa begitu saja muncul? Apa yang akan kukatakan? Hai, aku keponakanmu yang sudah lama hilang, tanya Karina. Yah, kamu bisa mencari tahu. Mungkin wanita itu butuh bantuan, Ratih bersikeras. Dan jika tidak berhasil, kamu selalu bisa menyewa kamar hotel. Karina menatap temannya dengan rasa ingin tahu, lalu tersenyum. Ratih selalu tahu bagaimana mengalihkan perhatiannya dari masalahnya. Uang yang ditransfer Gilang untuk bagian kondominium, Karina cukup untuk tiket pesawat, menginap di hotel jika diperlukan, dan menyewa apartemen sekembalinya nanti. Meskipun Ratih segera menepis poin terakhir, bersikeras agar Karina tinggal bersamanya sampai ia pulih sepenuhnya dari perceraian, dan Karina memutuskan untuk melakukannya. Ia menuju selatan ke tempat ia meninggalkan kenangan masa kecil terbaiknya. Tak lama kemudian, dan begitulah pesawat, sayap peraknya berkilauan di bawah matahari musim panas, membawa Karina ke tempat yang tak dapat ditolak olehnya, tempat di mana ia dapat menyembuhkan luka emosional yang ditimbulkan oleh mantan suaminya. Mencari rumah Bibi Nena mudah bagi Karina. Kota kecil di selatan itu hampir tidak berubah. Dermaga yang sama, taman mawar yang sama dengan air mancur besar dan bunga di mana-mana. Aroma mereka tetap di udara dan membangkitkan emosinya. Hei, Nona, sewakan kamar murah, sebuah istana sungguhan? Anda tertarik? Seorang pria kecil berambut tipis mengenakan topi bertanya, melihat Karina dengan kopernya. Tidak, terima kasih. Saya menginap di rumah bibi saya, jawab Karina, mengecewakan pemilik istana itu. Dalam perjalanan ke rumah, beberapa penduduk selatan lain yang giat menawarkan penginapan, tetapi mereka juga ditolak. Akhirnya, Karina melihat atap genteng yang familiar. Ia menghela napas lega. Karina berjalan menuju pagar tinggi dan tersenyum. Bahkan gerbangnya sama dan kait rahasianya juga sama. Dengan bunyi klik, baut itu terbuka, membiarkan Karina masuk ke halaman yang familiar, diselimuti tanaman anggur yang matang. Taman kecil itu membangkitkan kenangan indah. Di sini, ia dan Dimas dulu duduk di bawah pohon apel, makan aprikot yang mereka petik sendiri. Hanya saja, pohon-pohon itu tampak jauh lebih besar saat itu. Siapa yang Anda cari, Nak? Dan bagaimana Anda bisa membuka gerbang itu? Saya tidak menyewakan kamar. Suara lembut dan merdu terdengar dari jendela yang terbuka. Karina langsung mengenalinya, dan kehangatan menyebar di hatinya. Ia melihat ke jendela dan melihat seorang wanita tua berwajah bulat, berambut abu-abu dengan garis senyum yang dalam di sekitar matanya. Wanita tua itu mengamati wajah wanita muda itu, mencoba mengingatnya. Bibi Nena, ini aku, Karina, cucu Ratna. Apakah Bibi ingat aku? Karina bertanya, pelan, takut wanita tua itu mungkin telah melupakannya sama sekali setelah bertahun-tahun. Tapi Karina salah. Wajah wanita tua itu berseri-seri dan matanya yang masih begitu hidup dan tajam untuk usianya yang sudah lanjut berkilau dengan sukacita. Oh, astaga! Saya baru saja berpikir wajah gadis ini terlihat begitu familiar. Hidung kancing yang sama, mata yang sama seperti teman saya tercinta. Semoga ia beristirahat dengan tenang, seru Bibi Nena, bertepuk tangan. Masuklah, Nak. Saya bukan gadis lagi. Saya sudah 30. Karina tertawa. Tentu saja kamu gadis, Karina sayang. Wanita tua itu melambaikan tangannya. Kalian semua akan selalu menjadi anak laki-laki dan perempuan bagiku. Anak-anakku tercinta.
Detik berikutnya, langkah kaki tergesa-gesa terdengar di lorong rumah, dan wanita tua yang gesit itu bergegas keluar untuk memeluk Karina yang ia ingat sebagai gadis kecil. Sebelum Karina sempat terkesiap, ia dipeluk erat dan hangat, dan ia menyadari apa yang telah ia lewatkan selama ini. Keluarga sungguhan, bukan jenis keluarga yang ia miliki dengan Gilang. Gumpalan terbentuk di tenggorokannya, dan rasa sakit kebencian dan kesepian meledak dalam aliran air mata. Karina menangis sepuasnya tanpa malu atau mencoba menyembunyikan air matanya. Dan Bibi Nena hanya berdiri diam mengelus kepala Karina, membiarkannya menangis sepuasnya. Wanita bijaksana itu mengerti bahwa gadisnya telah melakukan perjalanan sejauh ini setelah bertahun-tahun karena suatu alasan, untuk menyembuhkan jiwanya. Pasti sulit bagi mereka di kota-kota besar itu, sangat kesepian bahkan dengan semua orang itu, pikir Bibi Nena. Aku ingin tahu bagaimana kabar Dimasku, mengapa aku membiarkannya pergi ke negeri-negeri asing itu? Maaf, saya tidak bermaksud menangis. Itu hanya keluar begitu saja, kata Karina, terisak. Tidak apa-apa, anakku. Seseorang perlu menangis sebanyak ia perlu tertawa. Wanita tua itu menenangkannya. Air mata membersihkan jiwa dan mencegahnya menjadi keras. Ketika Karina dan Bibi Nena bergandengan tangan masuk ke rumah, wanita muda itu terkesiap. Segala sesuatu di dalamnya persis seperti yang ia ingat dari masa kecilnya. Tidak ada yang berubah. Furnitur kayu yang kokoh terpelihara dengan sempurna dan terus melayani pemiliknya. Taplak renda di bantal yang tertata rapi di tempat tidur. Bulu angsa membangkitkan gelombang nostalgia yang tajam akan masa kecilnya yang bahagia sehingga mata Karina mulai perih lagi. Apa? Mengingat bagaimana kamu dan Dimas dulu berlarian liar dan saya mengejarmu dengan sapu? Kalian adalah anak nakal yang nakal. Tapi sekarang kalian semua begitu serius, tersebar di seluruh dunia. Waktu berlalu begitu cepat. Dan sekarang teman saya tercinta sudah tiada. Bibi Nena duduk di sofa yang berderit dan mengusap matanya dengan sapu tangan. Karina menatapnya dan melihat bukan wanita gesit yang penuh kehidupan yang ia ingat, tetapi seorang wanita tua yang lelah dalam kesepiannya. Karina duduk di sampingnya dan merangkul bahunya. Jika Bibi mau, saya bisa datang mengunjungi Bibi setiap liburan. Dan untuk semua hari libur juga, Karina menawarkan. Maaf sudah bertahun-tahun tanpa surat atau telepon, dan kemudian saya hanya muncul. Itu terjadi begitu saja. Saya melihat koper lama nenek saya dan datang begitu saja. Dan siapa yang tersebar di seluruh dunia. Saya ingat koper itu, kata Bibi Nena, terisak. Saya sangat senang kamu datang. Dimas berencana mampir dalam beberapa hari. Dialah yang menjadi traveler dunia. Selalu memperluas bisnisnya. Seolah ia tidak punya cukup perusahaan di sini. Ia memulai 3 perusahaan. Bisakah kamu bayangkan? Lebih baik ia memulai keluarga. Saya ingin menggendong cicit saya. Karina tertawa. Keluhan wanita tua itu menggemaskan, memungkinkannya melupakan masalahnya sendiri. Oh, apa yang saya lakukan? Menjadi sentimental. Bibi Nena bertepuk tangan. Seorang gadis datang sejauh ini dan masih belum diberi makan, memalukan. Kamu Karina sayang, pergilah mandi di rumah mandi. Kamu tahu di mana semuanya, kan? Oh, astaga, usia tua tidak menyenangkan. Dan Bibi Nena bergegas ke dapur, mengikatkan celemeknya. Entah itu kegembiraan reuni mereka atau perasaan bahwa Karina akhirnya berada di tempat yang semestinya. Kebencian terhadap mantan suaminya dan beban masalahnya yang telah menekan hatinya lenyap begitu saja. Jiwanya terasa begitu ringan dan gembira, seolah 18 tahun terakhir tidak pernah terjadi. Dan ia masih gadis kecil itu, Karina. Kentang tumbuk dengan bakso dan pancake lembut dengan susu dingin, itu saja yang ia butuhkan saat ini. Dan kemudian tidur nyenyak di tempat tidur bulu angsa selembut awan. Ini kebahagiaan, pikir Karina, dan segera tertidur nyenyak, tanpa mimpi untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Bibi Nena mematikan lampu dan diam-diam menutup pintu kamar tidur. Ia tahu sesuatu yang mengerikan telah terjadi pada Karina dan menunggu tamunya menceritakan semuanya sendiri. Karina bangun pagi keesokan harinya mendengar suara ombak. Ia merasa segar dan lebih bahagia dari sebelumnya. Selamat pagi, si burung pagi.
Wanita tua itu tersenyum padanya. Duduklah, mari kita sarapan. Makan selagi panas, dan Bibi Nena meletakkan setumpuk pankek di depan Karina. Di samping piring pankek lembut, mangkuk krim asam kental dan selai raspberry secara ajaib muncul. Oh, wow. Ini terlihat luar biasa, seru Karina dan mulai makan. Secara mental mengucapkan selamat tinggal pada dietnya. Sangat mustahil untuk menolak hidangan lezat seperti itu. Dan Bibi Nena menyaksikan dengan gembira saat tumpukan pankek harum itu dengan cepat menghilang. Senang karena seseorang menghargai usahanya. Karina menghabiskan sepanjang hari di tepi laut. Bibi Nena tidak mengizinkannya berenang karena angin kencang dan badai menimbulkan ombak besar. Karina puas berjalan di sepanjang tepi air, menjerit kegirangan setiap kali buih laut yang berbusa dan menggelegak mencoba memercikkan gaunnya. Keesokan harinya, badai telah mereda, tetapi masih sangat sedikit perenang yang berani, ombak masih besar. Dengan begini, saya akan menghabiskan seluruh liburan saya hanya berjalan di pantai, kata Karina dengan frustrasi. Tak ada salahnya mencoba. Dan melepaskan gaun terusan ringannya, Karina berlari ke air dan terjun ke pelukan hangat laut. Karina sudah lama tidak merasa sebaik ini. Badai tampaknya telah benar-benar mereda dan para wisatawan lain mulai memberanikan diri ke air lebih dekat ke pantai. Karina, bagaimanapun, memutuskan untuk berenang sedikit lebih jauh. Fakta bahwa ia bisa melihat dasar, memberinya kepercayaan diri. Tiba-tiba, seseorang di pantai berteriak, "Ombak besar, keluar!" Karina menoleh ke belakang dan membeku, sekitar 30 kaki darinya. Dinding air gelap sedang naik. Karina mulai berenang menuju pantai, tetapi sudah terlambat. Ombak yang kuat menerjang kepalanya, membalikkannya seperti ranting. Karina ditarik ke bawah air, ia membuka matanya, ombak yang surut menyeretnya ke laut. Jangan panik, pikir Karina, mencoba dengan sekuat tenaga melawan arus balik. Tetapi ia kehabisan tenaga. Tubuhnya ditarik ke bawah, pikirannya keruh karena syok. Ketakutan tidak bisa menyentuh dasar. Kelelahan dan keputusasaan memainkan tipuan kejam mereka. Karina mulai tenggelam, ia muncul ke permukaan, mengangkat tangannya di atas air, dan berhasil berteriak, "Mama," sebelum ditarik kembali ke bawah. Dan di kejauhan, ombak lain mendekat. Ada yang tenggelam. Tolong di sana. Suara anak-anak berteriak dari suatu tempat yang jauh. Karina mendengarnya seolah melalui kapas. Ia kekurangan udara secara kritis, dan ia tidak punya kekuatan tersisa untuk muncul ke permukaan dan bernapas. Jadi, ini dia. Aku akan mati di laut, pikirnya dengan kasihan diri. Ratih pasti akan menertawakanku. Betapa konyol. Tiba-tiba, seseorang meraih rambutnya dan menariknya ke permukaan. Bernapas, sebuah suara pria memerintah. Pada saat mereka mencapai pantai, Karina telah menggunakan sisa tenaganya dan pingsan. Semenit kemudian, ia sadar, batuk-batuk air laut. "Minum ini." Tangan seorang pria menawarinya sebotol air. "Aku tidak mau. Aku sudah cukup," kata Karina lemah kepada tangan itu. "Minumlah." Dan Karina menurut, minum beberapa teguk dan kemudian menyadari ia merasa jauh lebih baik. Ia berbalik dan menatap dengan terkejut pada pemuda yang telah menyelamatkannya. Air mengalir dari pakaiannya. "Terima kasih," kata Karina pelan. "Sama-sama," jawab pria itu. "Siapa yang berenang saat badai? Saya pikir saya bisa mengatasinya." "Saya salah berpikir," tambahnya. "Siapa namamu?" "Karina." Pria itu membeku dan menatapnya lekat-lekat. Karina terisak, matanya membelalak saat ia menatap penyelamatnya. "Dulu. Mengapa? Bagaimana kamu tahu itu? Siapa kamu?" Pria itu tertawa. "Gadis-gadis punya ingatan yang sangat pendek." "Yah, halo, cebong." Karina bergegas berdiri dan berlari ke pria itu. "Dimas, hai," serunya, memeluk teman masa kecilnya. "Mari kita pulang," katanya. "Nenek menyuruhku mencarimu begitu aku masuk pintu." Ia punya firasat sesuatu yang buruk akan terjadi. "Dengar. Jangan ceritakan apapun kepadanya." Tentu saja, Karina mengangguk dan tiba-tiba mulai menangis. "Aku sangat senang melihatmu." "Senang melihatku, ya?"
kata Dimas, terkejut. Baiklah, Cebong. Apa yang terjadi padamu selama bertahun-tahun ini? Dan saat mereka berjalan pulang, Karina menceritakan semuanya yang terjadi padanya, bahkan tidak melupakan Sinta dan situasinya saat ini. Aku mengerti, kata Dimas, alisnya berkerut. Hidup benar-benar menghajarmu, dan sekarang aku ingin memulai dari awal lagi, kata Karina, dan melewatkan senyum tipis yang melintasi wajah Dimas. 3 minggu berlalu dengan cepat. Selama waktu itu, perasaan lama Karina terhadap Dimas kembali menyala. Seolah-olah cinta pertamanya tidak pernah pergi, tetapi hanya duduk diam di sudut jauh hatinya, menunggu saatnya. Dimas membalas perasaannya dan bahkan menyarankan agar Karina tinggal atau pergi bersamanya untuk menjadi tangan kanannya di salah satu perusahaannya. Karina dengan menyesal menolak, "Aku mencintaimu, Dimas, tapi aku tidak bisa meninggalkan Ratih dalam kesulitan sekarang. Sudah kubilang ia dipecat karena aku, dan aku ingin membalas dendam pada bos kami untuk itu dan mengekspos praktik kotornya. Mereka menguras perusahaan, mencegahnya tumbuh. Dan pemiliknya adalah pria yang mudah percaya. Dan ia sudah tua, ia mudah ditipu. Baiklah, pergilah. Tapi jangan terkejut nanti," kata Dimas, memeluk Karina dan mencium puncak kepalanya, "terkejut dengan apa yang akan kamu lihat. Kita akan bertemu lagi. Aku akan senang jika kita melakukannya," kata Karina, membenamkan wajahnya di kemeja Dimas. Pesawat membawa Karina kembali ke kotanya, tetapi sekarang ia tidak takut apapun. Semua kemarahan dan kebenciannya tertinggal di dasar laut. Dan di hatinya, cinta telah berakar. Dalam beberapa hari, ia harus kembali bekerja di mana bos yang dibenci semua orang dan suami direktur sang bos berkuasa. Ia sama sekali tidak ingin pergi. Ia ingin berhenti, tetapi Dimas mendukungnya dan praktis memaksanya untuk menguasai diri dan muncul di perusahaan. Ketika Karina masuk ke kantor, ia melihat bahwa semua orang tampak tegang. Sinta mengenakan pakaian terbaiknya dan telah merias wajah penuh, yang hanya berarti satu hal, pemilik perusahaan akan datang. Tapi mengapa? Karina tidak tahu. Dan kemudian di aula yang ramai, pemilik perusahaan yang sudah tua itu muncul. Sinta berdiri tegak di depannya, melirik ke suaminya yang menjilat pria tua itu. "Teman-teman," pemilik itu menyapa karyawan, "saya lelah. Saya pensiun. Perusahaan sekarang milik pria lain, pemimpin yang layak dan kuat. Tolong sambut hangat Dimas Sanjaya." Pada saat itu, tanah hampir ambles di bawah kaki Karina. Berdiri di depannya adalah Dimasnya. Mulutnya ternganga keheranan, tetapi ketika ia berjalan mendekatinya, ia menjadi takut. "Rekan-rekan yang terhormat," katanya. "Dan saya pada gilirannya ingin memperkenalkan Anda kepada direktur baru perusahaan, Nona Karina Andriani." Karina melihat wajah-wajah terkejut rekan-rekannya, tatapan ketakutan yang saling bertukar antara Sinta dan suaminya, dan semuanya menjadi jelas. Karina tersenyum dan menatap Dimas. "Arahan pertama Anda, Nona Direktur," katanya. Dan Karina melakukan apa yang diam-diam diimpikan seluruh kantor. Ia berjalan ke bosnya dan suaminya dan berkata dengan suara tegas, "Kalian berdua dipecat." Ratih diangkat menjadi kepala departemen baru dan dalam beberapa bulan, kinerja perusahaan melonjak dan gaji karyawan meningkat secara signifikan. 6 bulan kemudian, Karina dan Dimas menikah, mengadakan pernikahan perusahaan besar, dan hadiah pernikahan suami kepada Karina adalah rumah neneknya yang dibeli kembali, tempat mereka tinggal, membawa bibi Nena untuk tinggal bersama mereka. 2 tahun berlalu dalam sekejap. Suatu malam keluarga yang hangat, ada ketukan malu-malu di pintu Karina. Dimas membukanya. Di ambang pintu berdiri Gilang. Ia tampak tidak sehat, perut buncit, tidak bercukur, mengenakan baju olahraga usang. Seluruh penampilannya tidak membangkitkan apapun kecuali rasa kasihan. "Ada yang bisa saya bantu?" Dimas bertanya, mengelap tangannya dengan celemek. "Saya datang untuk melihat istri saya. Ia tinggal di sini sekarang, kan?" Gilang bertanya seperti kebiasaan. "Istrimu tidak ada di sini, hanya milikku," jawab Dimas. Ia tahu siapa yang berdiri di depannya. "Sayang, siapa itu? Apakah mereka membawa susu?"
Suara lembut Karina memanggil saat ia muncul memegang seorang anak laki-laki berusia 1 tahun berambut keriting. Ia membeku ketika melihat mantan suaminya dalam keadaan seperti itu. Bella meninggalkanku. Ia mengambil semua uang dan lari. Gilang melontarkan kesengsaraannya. Dan kamu, saya lihat kamu bahagia. Maafkan saya. Saya sudah memaafkanmu sejak lama, jawab Karina. Dimas mengerutkan kening pada tamu tak diundang itu, dan Gilang, merasa tidak diterima, berbalik dan berjalan pergi, merasakan pintu tertutup di belakangnya. Citra anak itu membekas di benak Gilang, dan penyesalan atas kesalahannya menghancurkannya. Itu bisa saja anakku, pikirnya. Dan sekali lagi ia menyalahkan takdir dan wanita karena ia tidak pernah menemukan kebahagiaan.